wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita rasakan di dunia ini, bahwa semua manusia di dunia ini kadang-kala dia bisa merasakan kegembiraan, kemudian dia bisa tertawa riang. Kadang-kala juga manusia mendapatkan ujian, musibah, kehilangan sehingga dia merasa sedih, bahkan dia menangis. Dan ekspresi ini itulah yang menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang sedih, menangis terus-menerus. Ada saat dia memperoleh kegembiraan, ada saat dia bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan meskipun orang-orang yang tinggal di kolong jembatan sekalipun, ada saat dia bisa merasakan kesenangan sehingga bisa tertawa, tersenyum bahagia. Karena memang sebagaimana kata penyair, mendung tidak selamanya menggelam, tetapi akan turun hujan atau akan dibawa terbang oleh angin yang kencang. Bahkan meskipun seseorang itu tinggal di sebuah istana yang mewah, yang megah, dilayani oleh para dayang-dayang, oleh para pelayannya, tetap saja, sebab selama dia masih hidup di dunia, dia akan bisa merasakan yang namanya kesedihan, akan menangis pula. Alhamdulillah, ma'asyiral rahimakumullah, akan tetapi berbanding terbalik dengan situasi di kampung akhirat kelak, juga ada kegembiraan, juga ada kesengsaraan. Tapi kegembiraan itu bersifat abadi. Tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi air mata. Adapun kalau ada air mata, dia adalah air mata kesyukuran atas nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hanya dengan kesengsaraan yang menjadi pecundang. Yang ada dengan kesengsaraan itu adalah duka lara, penderitaan yang abadi pula. Tidak ada lagi harapan untuk bisa menikmati ekspresi senang, tawa, bahagia, karena mereka telah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dikatakan kepada mereka, khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya, sehingga akan terus-menerus merasakan kesengsaraan, penderitaan, rasa sakit yang tidak akan pernah habis-habis. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, ma'asyiral rahimakumullah, sehingga ekspresi bahagia, ekspresi merasa menderita ini juga akan kita rasakan. Dan ekspresi bahagia dan sengsara itu juga terlihat nanti di yaumul mizan, di saat amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu usai, kemudian masing-masing manusia akan menerima catatan amalnya, dan secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan siapa-siapa yang bahagia, siapa-siapa yang sengsara. Kepada yang bahagia, mereka lah yang menerima buku catatan atau rapotnya dari sebelah tangan kanannya, sebagaimana yang divisualisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'um aqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang catatannya, yang rapotnya diberikan di sebelah tangan kanannya, maka dia bergembira, dia berbahagia, dia mengatakan, inilah rapotku, inilah catatanku, ambillah, bacalah, lihatlah. Dia pamerkan, dia perlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian sesungguhnya aku yakin suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka kemudian orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang buahnya kekal. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu di dunia. Alhamdulillah, ma'asyiral rahimah
kesedihan, penderitaan akan siksa neraka itu sudah terlihat jelas sejak dia menerima catatan amalnya yang dia ketika itu menerima dari sebelah tangan kirinya. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhu faqullu summal jahim sallu. Dan ada pun orang yang catatan amalnya, rapotnya diberikan ke tangan kirinya, maka ia berkata, alangkah baiknya jika catatan ini, rapot ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungannya. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Kemudian Allah berfirman, tangkaplah dia, belenggulah tangannya ke lehernya, dan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, tergambar betapa sedihnya orang yang semacam itu. Dia tahu bahwa rapotnya jelek sekali sehingga dia bahkan tidak mau melihatnya. Bahkan dia mengandaikan gak usah pakai rapot-rapotan. Rasanya lebih baik mati saja, karena kematian itu bisa menyelesaikan semua persoalan, tetapi itu mustahil terjadi di kampung akhirat. Tergambar bahwa harta benda, kekuasaan betul-betul tidak ada gunanya sama sekali. Dia menyesal luar biasa karena semuanya sudah terjadi dan tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Ekspresi mengenaskan dari orang-orang seperti ini tergambar dalam ayat tersebut, di mana dahulunya ketika di dunia dia memakai harta bendanya untuk berbuat dosa, untuk kemaksiatan. Dia memakai kekuasaannya untuk menindas, berbuat kezaliman. Maka pantaslah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menangkapnya, membelenggunya, dan melemparkannya ke dalam neraka jahim yang menyala-nyala. Begitulah ekspresi manusia saat di akhirat kelak. Itulah informasi, itulah visualisasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti itu akan benar-benar terjadi. Dan semoga ekspresi kita di dunia ini yang senantiasa gembira, bahagia, bukan hanya di dunia ini, tetapi kelak juga di kampung akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.